Polda Metro Jaya menegaskan penahanan Roy dan Tifa merupakan bagian dari proses penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda ke JPU Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Para tersangka selanjutnya akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum persidangan digelar. Kami pastikan bahwa penyidik akan menjamin hak dan kewajiban tersangka terlindungi sebagaimana undang-undang yang berlaku. Dan berikut pemirsa pernyataan dari kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa, Refli Harun yang saat ini sudah berada di Polda Metro Jaya. Masuk akal kalau ditangkap dan ditahan. Tapi ini kan hal yang terkait sesuatu yang debatable. Masih berdebat kita. Apakah yang dilakukan Mas Roy dan Dr. Tifa itu adalah benar pencemaran nama baik, benar fitnah? Bagaimana kalau memang ijazah itu memang benar-benar tidak ada, seperti yang dikatakan Bonatua Silalahi, atau ijazah itu memang benar-benar palsu? Apalagi kemudian tim pemburu ijazah palsu itu sudah melaporkan beberapa pihak yang diduga juga terlibat dalam proses pembuatan. Jadi ini kan dalam proses pembuktian yang belum tentu klien kami salah, ya kan? Bahkan kalau saya sebagai lawyernya mengatakan klien kami sama sekali tidak salah, dan kami yakin bahwa memang betul yang namanya 99,9 ijazah itu palsu. Nah, karena itu sekali lagi kami protes keras terhadap penangkapan dan penahanan ini, apalagi dilakukan ketika Dr. Tifa hendak ujian disertasinya, seminar hasil. Pukul 8 dia mau ujian, pukul 7 dia ditangkap. Padahal dia mau pergi ke suatu tempat untuk ujian tersebut. Kalau Mas Roy gimana penangkapannya? Katanya subuh. Mas Roy itu lebih tragis lagi. Pukul 12:30 saya baru berpisah dengan Mas Roy. 12:30 atau jam 1 malam dini hari, karena kami ada acara di Bandung. Ya. Oke, kami ada acara di Bandung. Dan kemudian setelah itu pisah kita. Dan Mas Roy bercerita kepada saya, tadi saya temui di Subdit Kamnek, di ruang Subdit Kamnek. Dia mengatakan tidak sempat apa-apa. Untung masih sempat sholat subuh. Ya. Jadi belum mandi, belum berpakaian secara layak, dan kemudian dipaksa untuk dibawa ke Polda Metro. Ya, karena kedua klien kami tidak mau ribut, akhirnya ya sudah ikut saja ke Polda Metro tanpa menandatangani, Mas Roy ya yang firm, tanpa menandatangani surat penangkapan tersebut. Oke, Bang Refli. Ya. Ini kan sebenarnya sudah mau P21. Ya. Artinya tinggal seminggu kurang lah harusnya P21. Kenapa tiba-tiba Polda tiba-tiba menangkap? Alasannya apa tadi? Ada pertemuan? Atau ada obrolan? Kita kan nggak bisa, kita kan nggak bisa kemudian menanyakan kepada pihak yang hanya melakukan perintah. Kalau dia mengatakan, salah seorang penyidik mengatakan, ya kami cuma melakukan perintah bang, katanya. Nah pertanyaannya adalah siapa yang membuat perintah tersebut? Apakah yang membuat perintah tersebut itu ada pesan-pesan dari pihak lain? Kan selama ini kan selalu ada provokasi agar Roy Suryo ditangkap, ditahan dan lain sebagainya. Padahal sekali lagi ini kan bukan sebuah kejahatan yang dalam hukum pidana dikatakan mala in se, yaitu kejahatan yang dari sononya kejahatan seperti pembunuhan, korupsi dan lain sebagainya, penyiksaan dan lain sebagainya. Tapi ini adalah sesuatu di gray area, wilayah yang benar nggak bahwa ini adalah pencemaran nama baik? Kami mengatakan bukan, ini adalah public accountability, tanggung jawab publik untuk mantan kepala negara itu membuat sebuah klarifikasi yang benar-benar memadai bahwa ijazahnya memang asli ketika ada warga negara mempertanyakannya. Jadi penyidik datang tidak ada alasan sama sekali ya? Nggak ada. Memberikan surat juga? Tidak ada alasan. Belum sempat tanda tangan? Tidak ada indikasi mau melarikan diri. Tidak ada surat dan lain sebagainya. Begitu. P21 ini kan baru dimulai tanggal 2 Juni ya Pak ya. Artinya kata siapa? Waktu tanggal itu sebetulnya Bapak sudah diinfokan atau bagaimana? Nggak ada. Kan itu adalah sebuah pernyataan yang tidak langsung dari di Reskrimum Polda Metro Jaya yang mengatakan bahwa ketika ditanya oleh salah satu teman di sini, jangan-jangan yang nanya soal P21, dia mengatakan bahwa mereka tidak perlu lagi melengkapi berkas. Itu saja pernyataannya. Nggak ada P21 dan lain sebagainya. Tetapi pihak sana, ya kadang-kadang kita mengatakan termulah ya, pihak yang nggak punya legal standing, yang mengatakan relawan dan lain sebagainya. Kan dalam hukum ini harus jelas, saya ada standingnya penasihat hukum. Ada orang yang nggak jelas, wah ditangkap, ditahan, kami yakin akan P21 dan lain sebagainya. Tetapi keyakinan itu sebenarnya sebuah provokasi. Harus ditangkap, ditahan dan lain sebagainya. Kalau hitungannya tanggal 2
yakin P21 udah lewat waktunya. Sekarang ini kalau menurut aturan internal di kejaksaan yang saya pahami ya, karena ini kan semua hukum acara baru dan lain sebagainya, itu dalam jangka waktu 14 hari saja penyerahan itu dilakukan. Kalau misalnya kita ketahui tanggal 2 Juni dianggap sebagai sebuah pengumuman tidak resmi adanya P21, kan itu artinya tanggal 19 ini sudah lewat waktunya berapa hari sudah? 17 hari. Padahal time frame-nya hanya 14 hari saja. Jadi penentuannya kapan? Tapi yang jelas dalam jangka waktu 14 hari tidak boleh lebih dari itu. Karena itu saya katakan, baik secara formil maupun material, ini sudah banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran begitu. Ya pemirsa, kini kami akan ajak Anda ke Polda Metro Jaya untuk melihat situasi terkini di sana terkait pemeriksaan Roy Suryo dan Dr. Tifa Fauzia. Ya, ini dia pemirsa, gambaran atau informasi terkini, update dari Polda Metro Jaya terkait ditangkapnya Roy Suryo dan juga Dr. Tifa dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari lapangan, Polda Metro Jaya atau penyidik Polda Metro Jaya ini menangkap kedua tersangka untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan pernyataan tersebut sempat diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto. Dan kita juga saksikan pemirsa, seluruh awak media juga masih menunggu dari proses pemeriksaan dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Dan informasi yang kami dapatkan juga, Roy Suryo ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya ini di pagi hari tadi di jam 7 pagi. Dan sedangkan untuk Dr. Tifa ditangkap di apartemennya sekitar pukul 6.47 waktu Indonesia Barat. Dan menanggapi dari penangkapan ini, kuasa hukum Roy juga sempat menyayangkan langkah yang diambil oleh Polda Metro Jaya pemirsa atas penangkapan ini. Dan kita saksikan juga di layar televisi Anda sejumlah petugas ataupun juga polisi melakukan penjagaan di sekitar area pemeriksaan. Dan pemirsa, kita masih menunggu informasi lanjutan terkait dari pemeriksaan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa di Polda Metro Jaya. Sementara itu pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo buka suara terkait penangkapan Dr. Tifa dan Roy Suryo. Jokowi menegaskan akan mengikuti semua proses hukum. Jokowi juga akan hadiri sidang dan membawa ijazah asli miliknya. Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan diputuskan. Kita ikuti. Tadi Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan. Iya, hadir. Kan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa hasilnya ya ke persidangan. Iya, sesuai
sesuai yang saudara sampaikan. Masih di Polda ya Pak itu ya?